だな。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan menceritakan anime terbaru yang berjudul Kode Guys Dakan Noros episode 1. Tapi jangan lupa ya, tinggalin jejak Bolo semua, oke? Nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Scene diawali dengan gadis kembar di gurun salju dikejar oleh robot yang dikendalikan oleh seseorang. Saat gadis itu terpojok di tebing, robot pun langsung menembaknya. Dan ini cerita dari anime ini, boloku. Negara adidaya yang dulunya sangat kuat, Kekaisaran Suci Britania yang pernah menguasai sepertiga dunia. Sejarah panjang mereka runtuh bersama Kaisar 99 Lelotvi Britania. Memang terdapat perikaian yang membuat kekaisaran terpecah menjadi negara kecil. Tapi di bawah kepemimpinan Skynisel El Britania, sebagian besar negara bersatu lagi sebagai Republik Britania. Untuk mengambil langkah baru, dunia pun damai kembali. Begitulah terlihat dari luarnya. Periode Kowa tahun ketiga sebagai pasukan Britania tiba-tiba menyatakan perang terhadap persatuan Jepang dan melancarkan serangan dadakan di blok Hokkaido untuk mengambil alih secara cepat. Untuk mendeklarasi berdirinya Kekaisaran Neo Britania, lalu warga Jepang kembali mengalami penindasan seperti saat negara masih jadi wilayah kekuasaan Britania yang dikenal sebagai Area 11. Gitu ya, langsung saja mulai alur ceritanya. Terlihat dua orang saudara dengan nama samarannya Ross dan As dengan mobil canggihnya. Ross yang sedang memantau menara Situmpe dan As sedang memperbaiki robotnya. Di sisi lain, dua orang yang memakai baju seperti kaisar. Dengan kejamnya, mereka menembaki para warga yang dianggap sebagai teroris. Dan orang itu mengatakan kepada banyak warga itu kalau Sumaragi Jugo yang dulunya kaisar mereka sudah mati dan Sakuya putrinya dijebloskan ke dalam penjara. Dan menara Situmpe yang dibangun untuk menangkal Britania kini menjadi tembok yang melindungi Neo Britania. Mereka pun langsung meratakan orang-orang itu dengan tembakannya tanpa belas kasihan. Ross dan kakaknya pun melanjutkan perjalanannya dengan mobilnya. Ketika berhenti akan mengisi bahan bakar, mereka melihat bos toko yang sedang mengasari karyawannya. As pun langsung menolongnya. Ross pun langsung mendekat dan membawa bos karyawan itu pergi. Setelah kembali, herannya bos karyawan itu menjadi sangat baik. Padahal tadi kasar banget. Karyawan itu pun sampai heran, seperti sihir saja. Dan ini kembali memperlihatkan markas Otaru 7 bintang berkilau. Dengan mereka berbincang akan menyuruh Ross dan kakaknya tadi. Karena Ross dan kakaknya itu terkenal sebagai tentara tanpa identitas dan menyelamatkan orang-orang Jepang. Ross dan As pun juga suka dengan kucing. Ross dan As pun lanjut bertemu seseorang di salah satu bioskop. Dan orang itu memperkenalkan seseorang yang menembak tanpa rasa kasihan tadi. Dan ini Grid, salah satu Enibrek dalam strategi. Dan ini adiknya Gran. Dan dia itu kapten pasukan Neo Britania. Mereka mengklaim melakukan operasi keamanan dan aktivitas anti korupsi. Tapi mereka itu berbohong.
Mereka membantai orang Jepang hanya untuk bersenang-senang. Dan orang itu menyuruh Ross dan kakaknya untuk membunuh Green dan Gran. Dan mereka itu berada di wilayah Kriwayane. Ross dan Ash pun menerima suruhan orang itu. Ross dan Ash pun langsung datang ke tempat Gran dan Green dengan robot Kanigmat yang keren akan menghancurkan mereka. Ash pun dengan robot kerennya akan menghabisi para pasukan Kriwayane. Dan si Ross itu akan menyusup ke dalam untuk menemui Gran. Green pun juga mengendalikan robotnya dengan Gran di dalam yang mengatur strateginya. Ash pun menghadapi banyak robot pasukan dan Green seorang diri saja. Ross pun berhasil masuk ke dalam dengan membuat para penjaga terkapar dengan mudah. Karena Gran mengatur strategi dengan catur, Ross pun juga menyuruh Ash menyinkronkan pergerakan Ash ke dalam teknologi catur itu. Jadi, Ash bertarung di luar dengan Green dan Ross bermain catur strategi dengan Gran. Dengan mudahnya, Ash menghabisi para pasukan Gran. Tinggal Green yang tersisa. Green pun juga dengan mudah dihabisi oleh Ash. Ross di dalam pun langsung membuka topengnya. Ternyata Ross adalah Sumaragi Sakuya. Green pun terkejut dong, karena seharusnya Sakuya di dalam penjara. Dengan ucapan Sakuya, keluarga Kriwayane adalah ajudan terpercaya ibu Sakuya, Seri Mi Britania. Dan Green dan Gran dipindahkan ke Hokkaido dan mengabdi kepada keluarga Sakuya. Tapi Green dan Gran membenci orang Jepang. Saat Jepang dikuasai oleh Britania, Green dan Gran menyiksa orang Jepang di balik bayangan. Saat Neo Britania menginvasi tanah, Green dan Gran berkoalisi dengan mereka dari dalam dan membelot ke Neo Britania. Green dan Gran juga memburu Sakuya dan Sakura hari itu dan memisahkan mereka. Setelah mendengar itu, Gran pun langsung menyuruh Sakuya untuk membunuhnya. Namun, Sakuya pun malah mengasih pistolnya ke Gran. Dengan memencet dagunya, Sakuya memerintah Gran jika bersumpah akan menyelamatkan 100 kali lipat nyawa orang Jepang dibanding yang dibunuh, Gran bisa hidup. Namun jika menolak, Gran akan mati. Dengan jari diarahkan ke Gran dan cahaya masuk ke dalam otaknya. Gran pun langsung menembak dirinya sendiri. Anjay, bisa hipnotis bolo. Ross dan Ash pun langsung menemui penyuruh tadi. Ternyata Ross juga mengetahui kalau nama dia Rutaka Haruka, anggota organisasi perlawanan terbesar di Hokkaido. Dan Ross juga menyadari kalau cuma dites oleh organisasi itu. Haruka pun sampai heran dong. Setelah pagi, Ross dan Ash pun menemui pimpinan Hokkaido di jalan dekat laut. Dari situ, Ross berkenalan dengan organisasi 7 bintang berkilau itu. Dan di tengah laut itu terlihat penjara Apsiri yang terdapat anggota Hokkaido di penjara di situ juga. Dengan keinginan pimpinan organisasi itu akan menyelamatkan anggotanya. Dan Sakura, saudara Sakuya atau Ross itu juga ada di situ. Dengan keinginan Ross juga akan menyelamatkan Sakura. Gimana ya kelanjutan ceritanya nanti? Jika kalian suka boleh komen di bawah ya bolo. Cerita selesai sampai sini, lanjut nanti, oke? Terima kasih.